berdasarkan dari perhitungan yang nanti di Jawa Barat. Jasa mereka akan mempresentasikan rapat-rapat kolaborasi dengan media menjadi penting sekali karena rapat-rapat kolaborasi dengan media menjadi penting sekali karena itu harus dilihat dengan satu sistem dan cara yang itu langsung jauh karena memang kita semuanya sudah berinvestasi pada atas keputusan kapan yang bergerak itu mulai one way ataupun Bapak Ibu sekalian, lalu Pak Presiden juga membuatkan Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo beserta Kapolda dan seluruh jajaran serta Forkompinda dari Jawa Tengah. Hadir juga Kakor Lantas Polri Bapak Irjen Firman. Teman-teman, ini baru saja kami semua. Terima kasih Pak Menko, Pak Gubernur dan Forkompinda, Pak Kakor Lantas dan hadirin sekalian dan rekan-rekan media yang kami cintai. Tentu banyak yang bertanya, mengapa pertama kali kami ke Kali Kangkung. Dalam pemetaan yang kita lakukan, bahwa dari Kawuan atau dari Bekasi menuju Kali Kangkung adalah jalur yang paling padat, yang dalam analisa terjadi suatu visi rasio yang tinggi. Kita ketahui bahwa tingkat kenaikan dibandingkan 2019 40%. Saat ini memang menjadi satu keharusan bagi kita memanage di jalur dari Bekasi sampai Kali Kangkung. Dan oleh karenanya juga Pak Presiden sudah menganjurkan puncak mudik itu terjadi pada 28, 29, 30. Seyogyanya mudiklah mulai tanggal 25. Bagi rekan-rekan saudara kita yang di Jawa Tengah, mengingatkan saudaranya untuk pulang lebih awal, karena dengan pulang lebih awal maka jumlah yang akan pada puncak mudik itu berkurang. Adik-adik sekalian, kami juga menyatakan bahwa hal yang penting dilakukan adalah bagaimana seyogyanya motor tidak dipergunakan untuk mudik, ya, karena jarak jauh, meletihkan dan sangat berbahaya. Oleh karenanya pemerintah sudah memberikan bis gratis, kereta gratis, kapal gratis, tidak bersama motor. Dan ini bisa dikomunikasikan dan menjadi alternatif untuk itu. Dan yang terakhir berkaitan daerah-daerah wisata, Pak Kapolda terima kasih sudah melakukan suatu pemetaan. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa biasanya bis yang digunakannya itu tidak direncek atau tidak diperiksa. Oleh karenanya kita harus melakukan law enforcement terhadap bis-bis yang tidak laik. Dan itu kita lakukan demi keselamatan masyarakat, dan masyarakat juga memilih bis-bis yang baik, bis-bis yang sudah direncek sehingga keselamatan bisa dijamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya banggakan dan saya cintai, Bapak Menhub, Pak Gubernur, Bapak Kapolda, dan Pak Kakor Lantas, Dirjen Hubungan Darat, dan sebagian yang lain. Ada 4 aspek atau variabel yang harus dikoordinasikan di dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan mudik tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu tata kelola lalu lintas plus ketersediaan dan distribusi bahan bakar BBM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kondisi COVID dan pelaksanaan vaksinasi, terutama untuk dosis kedua, dan lebih khusus lagi adalah untuk mereka yang akan mudik booster atau vaksin penguat, yaitu vaksin ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan bahan pokok dan penyaluran bantuan sosial, bansos. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mewaspadai kemungkinan adanya bencana
dan juga memperhatikan perilaku kepada para pemudik supaya memiliki perilaku yang baik. Artinya perilaku mudik juga akan menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena apa? Karena sering terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, terutama kecelakaan lalu lintas. Itu salah satu penyebabnya adalah perilaku pemudik yang kurang bertanggung jawab, yang kurang memiliki kewaspadaan tinggi, dan mungkin juga dipicu oleh kelelahan dan seterusnya. Saudara sekalian, atas nama pemerintah selaku Menko PMK yang mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mengkoordinasi pelaksanaan mudik tahun 2022, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan juga dinas terkait yang telah menyiapkan mudik ini dengan sangat baik. Tadi saya sudah menyaksikan sendiri simulasi penanganan mudik di wilayah Jawa Tengah, mulai dari yang lewat jalan tol, kemudian jalur Pantura, jalur tengah, dan juga jalur selatan. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden supaya para pemudik ini diarahkan kepada jalur-jalur alternatif, maka saya menghimbau melalui rekan-rekan wartawan kepada para pemudik, terutama yang berada di wilayah selatan Jawa Tengah, hendaknya memanfaatkan jalur lintas selatan yang sudah dibangun dengan baik oleh pemerintah, dan dengan demikian akan mengurangi beban tata kelola lalu lintas, terutama di jalur utama yaitu jalur tol. Dan yang saya minta juga agar dari pihak pemerintah daerah yang berada di jalur selatan menyiapkan ubo rampe berbagai macam kebutuhan bagi para pemudik, karena pemudik ini bukan hanya ingin lancar saja, tetapi juga ingin rekreasi, ingin mendapatkan kesan selama perjalanan, baik itu yang berupa ketersediaan kuliner, tempat istirahat yang memadai, dan juga tempat-tempat rekreasi sementara yang akan memperingan beban para pemudik yang akan melakukan perjalanan panjang. Kemudian yang kedua, saya juga mendukung penuh kebijakan Bapak Gubernur yang akan menyediakan juga untuk kendaraan pengangkut sepeda motor, sehingga mereka yang akan mudik dari Jawa Tengah ke tempat lain yang perlu perjalanan panjang sebaiknya tidak menggunakan sepeda motor, tapi sepeda motornya biar naik kendaraan saja dan dia bisa naik kendaraan umum yang sudah disediakan juga. Mas. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.